Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya al-hadirun? Hal tanawatumul fatura? Alhamdulillah. Bikhair insyaallah. Hamdan wa syukran lillahi subhanahu wa ta'ala. Thumma salatan wa salaman ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa wal ghina amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang insyaallah ini materi kita yang ketiga yang diberikan oleh ketua kepada anak yang mengisi pada hari ini, yaitu materi kita Al-Qawaidul Fiqhiyah, undang-undang fikih. Bapak Ibu paham bahasa Arab semuanya? Insyaallah. Pemula itu bahasa Indonesia anda? Bisa bahasa Arab dah. Karena anak baru gabung lah Bapak Ibu. Belum ketemu sebelumnya enggak? Udah. Pernah nampak? Di mana Pak? Isiko masih takwa. Baik. Bapak Ibu jamaah yang hadir pada hari ini, kita tak ada buku. Jadi bukunya nak pakai ini Al-Mumti'. Kita lebih banyak nanti pakai papan tulis. Anak lebih banyak pakai papan tulis daripada pakai buku. Makanya kopian tidak ada sama peserta yang hadir. Kalau ada yang punya bukunya, punya PDF-nya boleh buka. Tapi anak tidak menyediakan kopian PDF-nya. Nanti kita lebih banyak pakai papan tulis saja. Baik. Yang hadir pada hari ini, materi kita adalah Al-Qawaidul Fiqhiyah. Dikasih harokat atau tidak Ibu? Bapak-bapak? Dikasih baris atau tidak? Kan lah bisa masuk kata undul nak. Al-Qawaidul Fiqhiyah itu. Nah, Al-Qawaidul Fiqhiyah itu. Karena waktu kita tidak panjang, kita ambil, kita sampaikan yang penting-penting saja. Kalau nanti mau lebih luas pembahasan-pembahasan yang lainnya, bisa di luar forum ataupun nanti dibaca buku bahasa Indonesianya. Insyaallah materi kita seputar Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ini berkutat dalam 3 pembahasan saja. Al-Qawaidul Fiqhiyah Al-Kubra, lamu bana kalau kasih baris enggak? Langsung saja pakai baris. Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Pembahasan pertama terkait kepada Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Kemudian
Al-fiqhiyah al-kulliyah al-kubra. Kemudian yang ketiga, al-fiqhiyah al-khassah. Al-Khassah ini nanti di buku lain akan Bapak Ibu baca nanti Al-Fiqhiyah Al-Mazhabiyah. Al-Fiqhiyah Al-Mazhabiyah. Al-Fiqhiyah Al-Mazhabiyah. Tetapi dalam pertemuan ini, beberapa pertemuan kedepannya kita hanya bahas ini saja. Ini tidak kita bahas. Yang kita bahas ini saja. Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Nah, dia nampak hadirin? Dia nampak? Insya Allah. Mereka nak warnakan spidolnya mereka hitam, biru, merah. Al-Qaidul Fiqhiyah yang pertama Al-Fiqhiyatu Al-Kubra, yang kedua Al-Fiqhiyatu Al-Kulliyah Al-Kubra, kulliyah. Sugro masuk yang ke dua. Mau dikasih jadi atau boleh Al-Fiqhiyah Al-Kulliyah Kubra, kita ganti aja ini boleh dengan As-Sugro. As-Sugro. Yang ketiga Al-Khassah. Al-Khassah atau Al-Madhabiyah. Al-Fiqhiyah Al-Kulliyah Sugro, kemudian Al-Fiqhiyah Al-Khassah atau Al-Mazhabiyah. Nanti kuliah Sugro dan kuliah Kubro Beda. Kalau Kubro, apa ti Kubro hadirin? Besar. Berarti yang pembagiannya yang keduanya Al-Fiqhiyah Al-Kulliyah Sugro. Yang Kubro di atas sudah dibikin, berarti yang di bawah yang Sugro. Ada yang Sugro, ada yang Kubro. Kalau Sugro apa hadirin? Yang kecil ya, ataupun yang cakupannya sedikit. Kalau yang Kubro, yang cakupannya lebih luas. Insya Allah ada am, ada khos. Tapi yang Kubro ini kenapa kita bahas pada pertemuan ini, berapapun pertemuan kedepannya, karena yang Kubro ini paling banyak terjadi di masyarakat kita. Kalau yang kuliah Sugro, Fiqhiyah Khassah atau Mazhabiyah, ini masih ada kaitan dengan yang pertama. Makanya kita rincikan pembahasan yang kedua dan yang ketiga, cukup kita bahas yang pertama saja. Selesai nulis hadirin? Selesai nulis belum? Sudah? Pembagian itu sudah? Taib. Kita akan bahas yang pertama saja. Berarti akan kita hapus? Yang tidak penting kita hapus, yang penting saja kita tinggalkan. Metode simpel. Nah, kita mudahkan. Al-masyaqqah tajlibus taisir. Nah, ini anak hapus boleh? Baik. Taib. Kalau yang di atas itu
Ah? Kalau yang di bawah dulu ada kuliah. Di atas Tinggal ditambahkan saja. Tinggal ditambahkan. Al-fiqhiyatul kulliyah kubro. Al-fiqhiyatul kulliyah sugro. Seperti itu. Sama. Karena masing-masing buku. Ada buku ini menampilkan namanya khosoh. Di kitab ini menampilkan mazhabiyah, padahal saling terhubung. Ada di buku ini menampilkan tadrib. Di buku ini misalnya Durusul Lughah menampilkan tamrin. Tadrib itu muradif. Tapi Bapak Ibu jamaah hadirin pernah mendengar kaidah al-umuru bimaqasidiha? Pernah dengar? Di terangkan kelima itu sebelumnya di masyarakat. Pernah dengar inamal a'malu binniyat? Apa pernah dengar? Al-umuru bimaqasidiha. Apa? Pernah dengar? Al-umuru bimaqasidiha. Masmuk. Ah? Masmuk. Salman. Baik. Masmuki. Ahlan wa sahlan biki. Baik. Al-umuru bimaqasidiha yang pertama. Ini al-fiqh al-kulliyah kubro atau kubro saja. Ini mencakup nanti 5 pembahasan. Kita akan bahas yang pertama saja pada pertemuan hari ini jika waktu ada. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua nanti insya Allah al-yakinu la yazulu bisyak. La yazulu bisyak. Yang ketiga al-masyaqqah tajlibu taysira. Ar-rabi' au arba'ah. Madza? Ad-darar, la darar, wala dirar. La darar wala diraru. Al-khamis, madza? Khamsah? Al-adatu muhakkamatun. Ini bisa hadirin nampak? Ini jaleh tulisan? Yang penting tulisan bisa dibaca lah tuh. Kalau rancak bana maju ke ruang kompetisi. Tapi kalau lah font sekian tu lomba lah. Yang penting saya baca dulu.
Yang penting pengertiannya Ustaz. Yang penting pengamalannya juga. Al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-masyaqqatu tajlibu taysira. La darar wa la diraru. Al-adatu muhakkamatun. Kita akan berbicara seputar al-umuru bimaqasidiha. Lah dipoto Pak. Bapak tapi apa itu Ustaz? Langsung kira yang lain. Supaya bisa. Yang lain beko yang lain pula. Nah, itu mulai kita sampai. Nah, dibagi dua ya. Ini penampilan. Nanti ini akan dibahas di pertemuan berikutnya, bukan dibahas di pertemuan hari ini. Garis kan. Jadi Yama. Al-Fiqhiyah Al-Kulliyah Kubro atau Al-Fiqhiyah Al-Kubro. Yang pertama Al-Umuru bimaqasidiha. Dia semuanya ada 5. Semoga dalam pertemuan berapa kedepannya selesai 5 ini. Tetapi kita akan bahas dulu pertemuan hari ini Al-Umuru bimaqasidiha. Yang kuliah kubro atau kubro 5 saja. Tak ada lagi. Atau belum ditemukan. Jika ada yang 6, 7 nanti ditambahkan. Tapi sampai belum ditemukan kita ambil 5 dulu. Lanjut. Baik. Di sini ana akan bahas kenapa kita mendengar al-umuru bimaqasidiha, kemudian ada hadis innamal a'malu binniyat yang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu. Hadisnya gharib. Yang juga hadis ahad, tidak ada yang lain meriwayatkannya selain beliau saja. Al-umuru bimaqasidiha ini adalah kaidah yang disepakati oleh semua jenis mazhab yang ada di dunia. Ini semua ulama mazhab menyepakati adanya kaidah al-umuru bimaqasidiha. Nanti datang hadis dari Nabi, innamal a'malu binniyat. Nanti kita keluarkan perbedaan masing-masing lafaz itu. Yang pertama, perbedaan lafaz al-umur bimaqasidiha sama lafaz innamal a'malu binniyat. Al-umuru bimaqasidiha, kemudian innamal a'malu binniyat. Al-umuru jamak mufrad musanna. Para hadirin, ibu yang di sana, al-umur tunggal 2 atau lebih? Lebih. Tunggalnya apa ibu yang sebelah? Atau ibu sebelah lagi? Tunggalnya apa? Mufradnya. Apa itu? Belum, itu fi'il. Pak Salman, apa tunggalnya? Itu umur tuh. Umur atau umur?
ada umur, ada umur. Ini kan roh ya. Ya, al-umuru bimaqasidiha. Jadi Al-umur bentuknya jamak tunggalnya. Umur. Taib. Itu faedah. Faedah dari belajar bahasa Arab, insyaallah. Ustaz Morris Adam. Al-umur bentuk tunggal, bentuk mufrad, jamak atau musanna, Ustaz Morris Adam? Hah? Al-umur. Jamak apa tunggalnya? Hah? Amrun. Atau al-amru karena dia pakai alif lam. Al-amru. Al-a'malu tunggal, jamak, ganda, musanna, jamak juga. Apa tunggalnya? Amal. Apa tunggalnya? Apa? Amal. Hah? Apa? Amalah. Amalah. Ya. Amal. Amalun. Amalan, amalin boleh. Yang penting amal. Kalau mau kasih harokat boleh amalun. Kalau nanti bapak baca amalan, amalin, apa penyebabnya? Berarti al-a'malu jamak, bentuk tunggalnya adalah al-amal. Al-amal dulu. Apa huruf akhirnya berkorokatnya nanti setelah. Al-amal berarti ulama mazhabiyah atau ulama fikih ataupun ulama yang lainnya mereka milih lafaz al-umur. Nabi milih lafaz al-a'mal atau amal. Adalah alasan pertama, lafaz al-umur lebih umum dari lafaz al-a'mal. Arti al-amru, al-umur, urusan-urusan, perkara-perkara. Al-umuru bimaqasidiha. Hadirin, mim anak ke atas ya. Biasanya mim itu ke bawah nak. Ini mim ini. Mim anak itu ke atas. Bimaqasidiha. Maqasid jamak dari maksud atau maksud. Mukasui. Urusan-urusan itu, perkara-perkara itu bimaqasidiha, dilihat dari mukasid dan tujuannya apa. Pakai bahasa Minang lah, Nanda. Kita sama kita aja ya. Tapi direkam, ntar viral boleh kok. Jadi urusan-urusan itu dilihat dari tujuan dan maksud. Sedangkan lafaz hadis innamal a'malu binniyat, hanya saja atau sesungguhnya perbuatan itu dilihat dari niatnya. Dilihat dari niatnya. Jadi sama kan? Apa? Mana sama? Nanti kita lihat perbedaannya. Perbedaan pertama, lafaz al-umur lebih umum daripada lafaz al-a'mal. Al-umuru bimaqasidiyah lebih umum ya, di annaha. Anda pakai di annaha ya hadirin. Di annaha kembali kepada umur.
Li'annaha a'ammu minal a'mali, karena lafaz umur itu lebih umum daripada lafaz a'mal. Itu alasan pertamanya kenapa ada kaidah al-umur, nanti ada hadis al-a'mal. Taib, paham insyaallah? Berarti di sini li'annaha akhassu minal umur. Minal umur. Ini sisi perbedaan yang pertama. Lafaz umur lebih umum daripada lafaz a'mal. Kemudian lafaz a'mal lebih khusus daripada lafaz umur. Insyaallah paham sampai sini? Lanjut perbedaan kedua. Lafaz umur ini dia mencakup semua aktivitas manusia, perkataan, perbuatan, i'tiqad atau keyakinan. Tapi kalau amal hanya pada terletak berkutat di perbuatan saja. Itu pemakaian lafaz umur. Liana lafzo liana lafzal umur yata'allaqu bi qaulin wa fi'lin wa i'tiqadin. Karena lafaz umur itu mencakup atau terhubung kepada perkataan kita, perbuatan kita, dan keyakinan kita. Sedangkan nanti di lafaz amal hanya mencakup perbuatan saja, tidak ada dalamnya dibikin keyakinan dan juga kaul perkataan, tetapi hanya terkait kepada amal perbuatan saja. Itu makanya lafaz amal lebih khusus daripada lafaz umur.